Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irsan dengan NIM 20014144109 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Cokro Aminoto Palopo, kelas 4G PGSD. Tujuan saya membuat video micro teaching ini sebagai salah satu syarat untuk ujian akhir semester untuk mata kuliah pembelajaran tematik, serta mempelajari tentang pembelajaran daring melalui aplikasi Zoom. Video pembelajaran yang kami buat memiliki tema berbagai pekerjaan. Subtemanya jenis-jenis pekerjaan. Kelas yang dipilih ialah kelas 4 dan memiliki mata pelajaran ada 3. Mata pelajaran yang pertama yaitu Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar yang diambil yaitu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, yaitu cerita, dongeng, dan sebagainya. Indikator yang ingin dicapai ada 1, yaitu siswa mampu menuliskan penilaian tokoh yang terdapat di cerita. Untuk muatan pelajaran keduanya yaitu IPA, indikator yang diambil ada 3.5, yaitu berbunyi siswa mampu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Indikator yang ingin dicapai mengidentifikasi upaya keseimbangan pelestarian sumber daya alam di sekitar rumah. Muatan pelajaran yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan sosial dengan KD 3.3 yang berbunyi mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungannya. Indikator yang dicapai ada 2, yaitu pertama, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan berdasarkan sosial di lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan berdasarkan kebudayaan yang ada di sekitar rumahnya. Materi pembelajaran kita ini ada 3. Yang pertama, kita akan memiliki materi tentang cerita, di mana siswa akan diberi untuk menilai tokoh di suatu cerita. Yang kedua, materi tentang jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kehidupan sosial dan kebudayaan yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, yaitu tentang ilmu pengetahuan alam, di mana kita akan memberikan tentang upaya keseimbangan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya yang ada di lingkungan sekitar rumah siswa. Metode pembelajaran yang kita pakai ada metode diskusi, ada metode tanya jawab, ada metode penugasan, dan model yang kita pakai yaitu cooperative learning dengan pendekatan saintifik atau STM, di mana kita akan menandakan dengan mencampurkan dengan menggunakan tahap. Yang pertama, kita menjelaskan topik dan tujuan pembelajarannya, kemudian menjelaskan materi, membagikan tugas, dan memberikan latihan mandiri untuk siswa dan memberikan evaluasi. Sistem penilaian yang pembelajaran atau evaluasi yang kami gunakan yaitu memberikan soal-soal yang berkaitan dengan indikator yang ingin dicapai, dengan memberikan 5 soal esai berdasarkan dari indikator yang ingin dicapai, dengan memberi skor untuk pencapaian 1 soal nomor esai atau instrumen penilaiannya. Kita memberikan dengan jawaban benar dengan skor 2, dengan jawaban yang kurang benar dengan dikasih skor 1, yang tidak menjawab dan menjawab salah diberikan skor 0. Begitupun untuk soal nomor 2, soal nomor 3, dan soal nomor 4, dan soal nomor 5.
Untuk skor akhirnya kita akan mengambil dari jumlah skor yang didapat dibagi dengan skor maksimumnya yaitu 10 dikali dengan 100 untuk skor akhir dari siswa. Mau mulai? Saya dengar ya suara. Mantap banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pada hari ini Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang tema kita yaitu tema ke-7 dengan subtema pertama jenis-jenis pekerjaan pembelajaran pertama. Sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa. Saya persilakan ketua tingkat untuk memimpin temannya untuk membaca doa. Ketua tingkatnya siapa di kelas ini? Halo? Bisa suaranya di-mute-kan? Ketua tingkat siapa ya? Halo? Saya, Pak. Silakan Baiklah, pimpin temannya sebelum kita untuk membaca doa. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa pada hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak ingin membagikan share materi pada hari ini tema 7 yaitu berbagai pekerjaan dengan subtema jenis-jenis pekerjaan. Yang pertama, Bapak ingin anak-anak sekalian membaca teks yang teks Bapak berikan. Dalam hati ya sambil Bapak menjelaskannya. Teksnya berbunyi, ketika liburan tiba, Ayu mengunjungi kakeknya. Kakek Ayu tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Ayu. Setiap pagi, Ayu tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Ayu dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Ayu berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Ayu diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Tadi kita diterapkan oleh Ayu di kampung kakeknya bahwa tanaman teh adalah tanaman yang sejuk. Jadi, Bapak inginkan anak-anak sekalian membaca teks yang berjudul Tempat Hidup Tanaman Teh yang Bapak perlihatkan pada hari ini. Tolong dibaca dalam hati ya semuanya. Oke, apa semuanya sudah membaca teks? Halo? Bisa suaranya di mute? Apa teksnya sudah dibaca semuanya? Halo? Sudah, Pak. Oke. Untuk selanjutnya, Bapak ingin memberikan pertanyaan. Untuk salah satu anak-anak sekalian, pertanyaannya, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Ada yang bisa jawab? Coba gunakan, mute-kan suaranya yang bisa jawab pertanyaan yang Bapak berikan.
Halo. Nggak ditahu Pak apa. Untuk jawaban Ada yang bisa jawab? Saya Pak. untuk jawaban gimana taman teh dapat tumbuh dengan baik, Bukan, Nak. menurut saya Soal yang Bapak berikan itu apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, untuk Nak Muhammad Al-Agung. Tanaman teh bakal langka Pak. Ya, apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi, maka tanaman teh akan kehilangan atau kurang didapat di beberapa wilayah. Tingginya konsumsi teh. Itu kita tadi masuk di membaca. Itu kedua kita masuk di menulis. Akan menjelaskan sedikit tentang pengolahan tentang tanaman teh. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Penanaman teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Apa yang kamu ketahui tentang jenis-jenis pekerjaan? Ada di sekitar bandingkanlah temuanmu dengan gambar di atas. Kemudian buatlah tulisan mengenai pekerjaannya berdasarkan sosial dan budaya. Kemudian Bapak akan membawa kalian mengamati tentang fakta manfaat bakau. Kemudian jawab pertanyaan yang Bapak berikan nanti. Pertama, manfaat bakau ada satu. Yang pertama yaitu melindungi pantai dari erosi dan inundasi. Tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumput-rumput bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Yang kedua, menahan besaran air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Dan keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biodata darat dan laut seperti udang, kepiting, ikan, burung, monyet, serta biawak dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Yang terakhir yaitu mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Untuk pertanyaan yang Bapak lihatkan ini, Bapak ingin memberikan waktu untuk anak-anak sekalian menjawab 4 pertanyaan yang Bapak perlihatkan setelah membaca tentang manfaat tanaman bakau. Bapak beri waktu 5 menit untuk menjawab keempat pertanyaan ini.
Sudah. Oke, bagaimana anak-anak? Ada yang bisa jawab pertanyaan 4 dari pertanyaan Bapak berikan? Saya, Pak. Ya, Bapak persilakan. Nomor 1, Pak, mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Karena untuk mencegah dari erosi dan abrasi. Baik, Pak. Yang soal kedua ada yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, saya persilakan untuk Apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Yang terjadi yaitu membuat kualitas air menurun dan limpasan, Pak. Limpasan. Udah, Pak. oh ya. Itu yang ketiga, ada yang bisa jawab bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Ada yang bisa jelaskan? Saya, Pak, bisa? Ya, saya persilakan untuk menjelaskan Kan tentang menciptakan udara pesisir yang bersih dan melindungi pantai dari abrasi atau banjir, Pak, seperti itu dan semacamnya. Oke. Yang keempat, ada yang bisa berikan saran agar hutan bakau tetap lestari? Saya, Pak. Ya, persilakan Muhammad Ananda Agung. Ada saran yang bisa Dengan supaya melakukan agar hutan pembibitan, bakau? Pak. Ya, bisa suaranya diperkeras. Dengan melakukan pembibitan, Pak. Dengan melakukan pembibitan hutan bakau. Ya, Pak. Oh iya. Makasih untuk anak-anak sekalian sudah menjawab 4 pertanyaan. Pertama yaitu mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau, dan kedua, apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Yang ketiga, bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Keempat, bagaimana saran agar hutan bakau tetap lestari? Oke, itu tadi yang Bapak bisa jelaskan tentang tanaman bakau dan manfaat bakau. Untuk tugas di rumah atau tugas untuk pertemuan selanjutnya, Bapak ingin anak-anakku sekalian membuat tabel tentang sumber daya alam dengan memberikan contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Bapak akan periksa di pertemuan selanjutnya. Jadi tugas untuk anak-anak di rumah yaitu membuat tabel tentang sumber daya alam serta contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Semuanya sudah tahu tugasnya di rumah? Sudah, Pak. Itu yang Bapak tadi bisa jelaskan tentang pembelajaran hari ini. Tentang pembelajaran pertama, subtema tentang jenis-jenis pekerjaan. Sebelum Bapak tutup pembelajaran ini, Bapak ingin memberikan pertanyaan.
Yang pertama, ada yang bisa sebutkan sumber daya alam apa aja yang ada di sekitar rumah kalian? Ada yang bisa jelaskan? Ada sumber daya alam ruang, Pak. Ada juga sumber daya alam energi. Bagaimana sumber daya alam ruang dan sumber Kalau daya sumber alam? daya alam energi, Pak. Oh iya. Untuk soal terakhir yang Bapak, bagaimana cara melestarikan sumber daya alam yang ruang dan energi yang anak-anak sekalian bisa sebutkan tadi? Untuk sumber daya alam ruang, tidak membuang sampah sembarangan, Pak. Ya. Yang cara melestarikan untuk sumber daya alam energinya bagaimana? Tidak tahu, Pak. Oh iya, itu PR kita sama-sama ya, tentang bagaimana cara melestarikan tentang sumber daya alam energi untuk pertemuan selanjutnya. Itulah tadi yang Bapak bisa jelaskan sedikit tentang pembelajaran kita pada hari ini dengan tema berbagai pekerjaan dengan subtema jenis-jenis pekerjaan. Sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya kita membaca doa. Untuk ketua kelas bisa pimpin temannya untuk membaca doa. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa kita untuk menutup pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk anak-anak semua sudah hadir pada hari ini untuk masuk di kelas Bapak. Terima kasih Bapak ucap dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. Ini